Selamat datang, Mystikus Channel. Mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kewajiban. Dan rasa cinta kepada beliau pasti ada di dada-dada orang yang beriman. Hanya saja kadar kecintaan tersebut berbeda-beda. Bahkan cara mengekspresikan cintanya pun berbeda. Ada yang benar dalam mengekspresikannya dan tidak sedikit juga yang salah. Karena itu, dalam mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun seorang muslim membutuhkan teladan. Bagaimana mencintai beliau dengan benar? Bagaimana mengekspresikannya dengan tepat? Dan bagaimana cinta tersebut berefek pada interaksi dengan beliau atau peninggalan-peninggalan beliau yaitu sunnahnya. Kalau ingin mencari teladan bagaimana cara mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cinta yang tulus, belajarlah dari Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Seorang sahabat yang sudah terbukti rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan sekadar di lisan. Seorang sahabat yang rasa cintanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencapai derajat hulah, meresap ke sekujur tubuhnya. Di antara kisah yang menunjukkan besarnya cinta Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kisah saat keduanya bersama-sama hijrah dari Mekah ke Madinah. Selain memberikan pengawalan dalam perjalanan, Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu juga memberikan pelayanan yang luar biasa. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu bercerita, "Saat aku keluar dari Mekah menuju Madinah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami bertemu dengan seorang penggembala. Saat itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat kehausan. Aku perahkan sedikit susu untuk beliau. Setelah itu, kusuguhkan untuknya. Lalu beliau meminumnya hingga aku yang kehilangan dahaga." Sahih Muslim nomor 2009. Cinta Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat hebat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tidak sempurna keimanan salah seorang dari kalian, hingga aku lebih ia cintai dibanding anaknya, dibanding orang tuanya, dan dibanding siapapun juga." Shahihul Jami' 7582. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu adalah di antara orang-orang yang sempurna keimanannya. Sebuah ungkapan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di hadapanku, kupandangi pesonanya dari kaki hingga ujung kepala. Tahukah kalian apa yang terjelma? Cinta." Kecintaan dan getar hati Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus hijrah ke Madinah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, orang yang sangat dekat dengan beliau, untuk menjadi pendamping dalam perjalanan menuju ke Madinah. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dengan penuh adab yang bersungguh, kata kuncinya dengan penuh adab yang bersungguh, diajak ke Madinah. Harusnya dari kediaman beliau berjalannya adalah ke utara, karena Madinah secara geografis terletak di utara dari Makkah, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju ke tenggara. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu tidak bertanya, beliau ikut saja apa yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di hati beliau hanya ada cinta dan percaya dan sesuatu yang tidak lagi perlu tawar-menawar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam alamin, tidak pernah keluar dari lidah beliau sesuatu yang tidak patut tidak dipercaya. Pribadinya penuh pancaran kecintaan. Mencintai dan sangat pantas dicintai. Pribadinya begitu rupa menimbulkan kerinduan. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu mengikuti. Ketika akan sampai 8 km dari arah Masjidil Haram, baru Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu sadar. Mau istirahat ke Gua Sur, karena sudah mendekati Gunung Sur. Sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki gua, Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu dengan sigapnya mengecek dan menutup lubang-lubang yang ada di gua guna terhindar dari binatang buas. Di dalam gua, mereka sepakat untuk bergantian berjaga. Dalam tidurnya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melabuhkan kepalanya di pangkuan sang sahabat. Di dalam gua yang dingin dan remang-remang, tiba-tiba seekor ular mendesis keluar dari salah satu lubang yang belum ditutup oleh Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menatapnya waspada. Ingin sekali ia menarik kedua kakinya untuk menjauh dari hewan berbisa ini. Namun, keinginan itu dienyahkannya dari benak. Tak ingin ia mengganggu tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana mungkin
ia tega membangunkan kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menutup lubang itu dengan salah satu kakinya. Lalu ular itu menggigit pergelangan kakinya, tapi kakinya tetap saja tak bergerak sedikit pun. Dalam hening, sekujur tubuh Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu terasa panas, ketika bisa ular menjalar cepat di dalam darahnya. Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu tak kuasa menahan isak tangis ketika rasa sakit itu tak tertahankan lagi. Tanpa sengaja, air matanya menetes mengenai pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tengah berbaring. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbangun dan berkata, "Wahai hamba Allah Subhanahu Wa Taala, apakah engkau menangis karena menyesal mengikuti perjalanan ini?" "Tentu saja tidak. Saya ridho dan ikhlas mengikutimu kemanapun," jawab Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu. "Lalu mengapakah engkau meluruhkan air mata?" bertanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan bersahaja. "Seekor ular baru saja menggigit saya, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisanya menjalar begitu cepat ke dalam tubuhku." Lalu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara kepada sang ular itu, "Wahai ular, tahukah kamu? Jangankan daging atau kulit Abu Bakar, rambut Abu Bakar pun haram kamu makan?" Dialog Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sang ular itu didengar pula oleh Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, berkat mukjizat beliau. "Ia hamba mengerti duhai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahkan sejak ribuan tahun yang lalu ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengatakan, barang siapa memandang kekasihku, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, fi'ainil mahabbah, dengan pandangan kecintaan, aku anggap cukup untuk menggelar dia ke surga Firdaus," kata sang ular. "Ya Rob, beri aku kesempatan yang begitu cemerlang dan indah. Aku, ular, ingin memandang wajah kekasihmu fi'ainil mahabbah," lanjut sang ular. "Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan semesta alam? Silakan pergi ke Gua Sur, tunggu di sana, kekasihku akan datang pada waktunya," jawab Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ribuan tahun aku menunggu di sini. Aku digodok oleh kerinduan untuk jumpa engkau, duhai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sekarang ditutup oleh kaki Abu Bakar, maka kugigitlah dia. Aku tidak ada urusan dengan Abu Bakar, aku ingin ketemu engkau, wahai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam," jawab sang ular dari Gua Sur. "Lihatlah ini. Lihatlah wajahku," kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sang ular dari Gua Sur pun memandang wajah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam penuh dengan rasa cinta dan rindu. Selanjutnya tanpa menunggu waktu, dengan penuh kasih sayang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meraih pergelangan kaki Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, dengan mengagungkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Pencipta Semesta. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap bekas gigitan itu dengan tangan lembutnya. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, seketika rasa sakit itu hilang tak berbekas. Gua Sur kembali ditelan senyap. Kini giliran Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu yang beristirahat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjaga. Dan Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu menggeleng kuat-kuat ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menawarkan pangkuannya untuk beristirahat. Tak akan rela dirinya membebani pangkuan penuh berkah itu. Siapakah yang salah? Sayyidina Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu ataukah ular Gua Sur? Jawabannya tidak ada yang salah, karena keduanya bertindak atas nama cinta dan kerinduan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa selalu menjaga cinta dan kerinduan kita kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika Anda menyukai Mistikus Channel silahkan like, komen, share, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng untuk mengikuti update terbaru. Terima kasih.